Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zulfa Istiqomah dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan strategi layanan pelanggan di era digital. Materi ini saya ambil dari buku Milton Kotler yang berjudul Marketing Strategy in the Digital Age atau strategi pemasaran di era digital. Dalam meningkatkan strategi layanan pelanggan di era digital ini, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama, dari manajemen hubungan pelanggan ke manajemen hubungan pelanggan sosial. Manajemen hubungan pelanggan adalah sistem yang didesain agar fokus memenuhi kebutuhan pelanggan dan memahami masalah mereka sedini mungkin. Nah, jadi perusahaan tidak hanya sekedar berasumsi atau memaksa pelanggan memiliki kebutuhan berdasarkan sudut pandang perusahaan itu sendiri. Nah, tetapi perusahaan itu juga harus memahami masalah pelanggan itu sendiri. Nah, sedangkan SCRM atau manajemen hubungan pelanggan sosial itu merupakan strategi bisnis dengan menambahkan elemen media sosial ke dalam manajemen hubungan pelanggan yang lama. Pada akhir tahun 1980-an, CRM yang membantu organisasi mengelola hubungan bisnis dan data terkait. CRM ini merupakan elemen inti dalam bauran pemasaran. Dengan teknologi digital dalam membantu penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, sistem CRM membantu perusahaan tetap terhubung dengan pelanggan dan menemukan cara untuk mengelola interaksi secara eksternal. Nah, namun itu adalah upaya searah karena CRM tradisional tidak lagi sesuai dengan media sosial saat ini. Karena alat CRM yang sekarang itu diminta untuk mengikuti pemasaran penjualan, layanan pelanggan dengan menerapkan teknologi digital dan otomatisasi. Nah, oleh karena itu, kemampuan SCRM untuk meningkatkan pengalaman pelanggan menjadi bagian yang paling penting dari pemasaran baru. Supaya pusat manajemen perusahaan dapat berinteraksi dengan klien saat ini dan calon klien. Dan juga program SCRM mereka itu untuk memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan di era digital. Kedua, dari perwakilan layanan pelanggan hingga partisipasi staf. Di era pemasaran tradisional, layanan pelanggan hanya dalam proses pembelian, menelpon dalam purna jual, dan surat langsung reguler atau tidak teratur. Nah, jadi pemasaran di era tradisional ini tidak dapat menjangkau klien secara langsung atau mengetahui permintaan mereka dengan cara bekerja secara terpisah. Nah, di era digital, jaringan dan media sosial yang berkembang dengan baik saat ini tidak hanya menyediakan lebih banyak saluran bagi layanan pelanggan, akan tetapi memberdayakan staf perusahaan untuk terlibat dalam layanan pelanggan. Nah, contohnya ya, misalkan tim teknis internal dapat mengatur akun pribadi di Weibo. Weibo itu semacam akun media sosial yang biasa digunakan oleh orang Cina atau negara Cina. Nah, dan akun publik di WeChat untuk mengatasi masalah teknis bagi pelanggan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dengan merilis postingan di platform media sosial. Nah, transformasi dari perwakilan layanan pelanggan hingga ke semua staf itu bisa memaksimalkan efisiensi sumber daya perusahaan. Seperti yang dulunya tugas-tugas terbatas pada kelompok kecil, sekarang itu bisa dilakukan oleh seluruh perusahaan. Nah, dengan itu, organisasi bisa menjadi lebih kuat dan lebih bersatu. Yang ketiga, dari berorientasi penjualan ke berbasis dialog atau pengalaman pelanggan. Nah, pemasaran tradisional itu fokus utamanya ada pada bagaimana menyelesaikan penjualan secara efisien dengan biaya rendah. Sementara, perusahaan fokus utamanya itu ada pada bagaimana memenuhi tuntutan pelanggan yang sudah ada dengan produk yang lebih baik. Nah, cara tradisional itu memang mudah untuk mencapai target penjualan, tetapi kurang komunikasi dengan klien. Nah, ada data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa
40-60% pelanggan tidak puas bukan karena kesalahan atau sikap staf yang tidak ramah. Nah, tapi karena alasan itu, produk dan jasa tidak dapat memenuhi harapan atau masalah dalam pemasaran, komunikasi, dan perancangan yang belum ditanggapi dengan segera. Nah, di era digital, pemasaran bergeser dari strategi berorientasi penjualan ke strategi berbasis dialog yang digunakan untuk menjangkau klien, meningkatkan komunikasi, dan memahami kebutuhan yang tidak diketahui. Nah, untuk organisasi, strategi pengalaman pelanggan adalah menyampaikan nilai yang konsisten kepada pelanggan. Jadi, pengalaman pelanggan itu sangatlah penting untuk meningkatkan strategi layanan pelanggan di era digital saat ini. Poin terakhir dari meningkatkan strategi layanan pelanggan di era digital yaitu dari manajemen pelanggan berjenjang ke lingkaran inti dan manajemen komunitas. Nah, pendekatan tradisional manajemen pelanggan hierarkis atau manajemen pelanggan berjenjang yaitu dibagi menjadi 4 kategori. Dan itu juga dapat diklasifikasikan. Tujuan manajemen hierarkis adalah untuk membuat klasifikasi berdasarkan indikator yang berbeda, sehingga perusahaan dapat lebih terarah dalam mengambil keputusan pemasaran. Namun, kepentingannya itu mulai menyusut ketika manajemen lingkaran inti muncul di era pemasaran digital. Nah, apa itu manajemen lingkaran? Manajemen lingkaran itu adalah memilih lingkaran dengan siapa perusahaan berbagi posisi pemasaran yang serupa, menjadikannya lingkaran inti, berinvestasi di dalamnya, dan memulai pemasarannya yang tepat. Dalam manajemen lingkaran, sangat penting untuk membentuk komunitas. Perusahaan dapat menempatkan pelanggan di pusat komunitas yang dibangun bersama dan memandu pelanggan untuk menyuarakan pendapatnya dan menawarkan saran untuk membantu mereformasi produk, rantai pasokan, dan pemilih saluran. Ada sebuah contohnya, perusahaan Xiaomi telah membangun sebuah komunitas untuk penggemar MIUI untuk memutuskan fungsi OS, meningkatkan MIUI, dan membangun salah satu sistem Android Cina terbaik pada waktu itu. Nah, sebelum perusahaan mereka meluncurkan ponsel, maka mereka harus telah mengumpulkan banyak calon pelanggan. Nah, setelah ponsel Mi memasuki pasar, perusahaan juga membangun komunitas khusus bagi pengguna untuk mendiskusikan harapan untuk ponsel generasi berikutnya yang dijamin keterlibatan pengguna yang sangat tinggi dan konsumen yang terhubung erat dengan perusahaan. Jadi antara konsumen dan perusahaan juga hubungan itu sangat baik sehingga dapat terorganisasi dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.